Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome students in English class grade 12 in Smart School program Generasi Smart School berkarakter Cerdaski. Well students, how is life today? I hope you are in a good condition that we can study together today. I also want to greet my fellow teachers all over South Sulawesi. Thank you for cooperating in this program. Well students, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang sebelumnya. Jadi, at previous material, we have learned about conditional sentence, type 0 and type 1. Today, we are going to continue with the other type 2 of conditional sentence. But before, it's better to review our previous material. Jadi kita akan mereview kembali materi kita sebelumnya terkait dengan conditional sentence type 0 and type 1. Let's have a look. Okay, we start from the definition of conditional sentence. Conditional sentence is used to express the condition or result, and result the possibility of something happening, and to state assumption about things that are not actually possible. Jadi, conditional sentence itu adalah sebuah kalimat pengandaian yang digunakan untuk mengungkapkan condition and result. Jadi, ada sebuah keadaan, ketika satu keadaan terpenuhi, maka keadaan resultnya ada hasilnya. Keadaan yang kedua pun akan terpenuhi. Kemudian, conditional sentence juga berisi tentang possibility of something happening, kemungkinan terjadinya sesuatu, atau to state assumption about things that are not actually possible. Jadi bisa ada yang mungkin dan ada juga yang tidak mungkin. In conditional sentence, as we know, there are some types, right? Jadi di sini pengertiannya ada yang terkait mengungkapkan kondisi dan resultnya, kemudian ada yang mungkin dan ada yang tidak mungkin. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, nah, how to write. Ini masih konsep dasarnya, nah ya. Jadi, bagaimana menuliskan kalimat pengandaian? Ada dua caranya. Pertama, if clause, main clause. So, as we know, there are two kinds of clause in conditional sentence. Ada dua jenis klausa dalam kalimat pengandaian. Ada dua klausa dalam kalimat pengandaian. Yang pertama namanya if clause dan ada yang namanya if main clause. Jadi kita kenali dulu ya, kita review ulang. Nah, yang pertama ada yang namanya main clause. Main clause itu adalah independent clause, sebuah klausa bebas di mana dia yang menjadi inti dari kalimat tersebut. Jadi dia adalah main clause, dia klausa bebas. Kenapa dikatakan klausa bebas? Karena dia bisa berdiri sendiri meskipun
if clause-nya, klausa yang satu lagi dihapus. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan if clause adalah sebuah klausa terikat yang tidak bisa berdiri sendiri ketika main clause-nya dihapus. Kenapa dia dikatakan sebagai if clause? Karena dia berawalan dengan if. Jadi ada conjunction di sana, ada sebuah kata penghubung untuk to connect the ideas, untuk menyambung ide dari klausa pertama dan klausa kedua. Ada kata if di sana, makanya namanya if clause. Kita lihat contohnya. If you study hard, you would pass the exam. Jika kamu belajar dengan giat, kamu akan lulus ujian. Nah, main clause-nya adalah you would pass the exam. Kenapa dia dikatakan main clause, klausa utama? Karena ketika if you study hard kita hapus, jadi kalau ini kita hapus, nah ini if you study hard dihapus, dia masih bisa berdiri sendiri. Makanya dia namanya main, klausa yang utama. Jadi ada dua klausa, yang paling penting atau utama dari dua klausa ini adalah main clause. Dia bisa berdiri sendiri. Nah, kemudian tadi if clause, dia terikat. Kenapa dia terikat? Karena if you study hard, jika kamu belajar dengan giat, kemudian main clause-nya kita hapus, kalimatnya tidak utuh. Kalau kamu belajar dengan giat, if you study hard, nah kalimatnya tidak lengkap. Makanya dia dikatakan dia klausa yang terikat, tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian kita lihat cara penulisannya. Kita lihat penulisannya. Jadi if clause, main clause. Di sini ada kata if. Oke, if clause-nya, kemudian ada sebuah klausa, if-nya, kemudian ada sebuah klausa, dihubungkan dengan tanda koma. Kenapa ada koma? Karena untuk menghubungkan if clause dengan main clause-nya, harus ada connector there. Jadi ada kata sambung dan ada kata pemisah, ada tanda pemisah di antaranya. Jadi untuk memisahkannya di situ diberikan koma. Berbeda dengan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua jika diawali dengan main clause. Nah, cara kedua diawali dengan main clause. Jadi main clause-nya dulu, kemudian if clause-nya. Kita tidak memberikan, we don't need to put any comma there, kita tidak mencantumkan atau memberikan koma di antaranya. Kenapa? Karena sudah ada conjunction-nya. Jadi ketika if berada di tengah, kita tidak memasukkan atau tidak memberikan koma lagi, ya. Tidak untuk semua conjunction, nah, ya. Jadi tidak semuanya kata sambung atau kata penghubung itu tanpa koma. Ada lagi beberapa yang pakai koma, tapi khusus untuk if dia tidak pakai koma ketika dia berada di tengah. Karena tugasnya adalah connector, dia penghubung antara main clause dengan klausa setelahnya. Jadi ada dua caranya. Nah, contohnya, you would pass the exam if you studied hard. Kamu akan lulus ujian jika kamu belajar dengan giat. Nah, di sini if-nya berada di tengah. Jadi, how to write, cara menuliskannya. Pertama, jika if clause berada di depan, maka kita memberikan tanda koma di antara if clause dan main clause. Yang kedua, jika if clause-nya berada di belakang, kita tidak menuliskan koma di antaranya. That's how to write conditional sentence. And then, let's see the next point of conditional sentence. Yes, types of conditional sentence. So there are many types of conditional sentence. The first one is type 0, type 1, type 2, and type 3. Okay. Nah, ada juga yang mengatakan zero conditional, first conditional, second conditional, or third conditional. We have learned about zero conditional. Kita sudah belajar terkait dengan tipe 0, kemudian kita juga sudah belajar tentang tipe 1. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tipe 2. Tapi kita lihat dulu ya, tipe 0 itu seperti apa. Untuk recall your memory, mengingat kembali, nak, tipe 0 itu apa, tipe 1 itu apa, baru kita jelaskan ke tipe 2. Nah, tipe 0 itu, zero conditional is used to talk about things, digunakan untuk menceritakan sesuatu that is generally true or factual. Jadi, tipe 0 itu bercerita tentang hal yang benar dan faktual.
is based on the fact, habit, truth, ya. Jadi bercerita tentang kebiasaan, bercerita tentang hal yang nyata atau sesuatu hal yang dianggap sebagai kebenaran. Contohnya juga like a scientific fact, fakta-fakta ilmiah, ya. Jadi it is not talking about possibility. Jadi tidak bercerita tentang kemungkinan lagi, tapi dia menceritakan tentang hal-hal yang nyata atau benar. Kita lihat, let's have a look the example. Okay. Type 0. Okay. The pattern is if present tense, present tense. Jadi penulisannya adalah ini mengikuti pola yang pertama tadi ya. Jadi if clause-nya berada di depan. You may switch ya, switch them. Jadi boleh dibalik. Nah ya, present tense, kemudian if present tense. Ibu ambil satu saja. Nah untuk tipe 0 sama-sama menggunakan present tense. Nah kita lihat contohnya. Okay, for example, if it rains, the grass gets wet. Jadi dimulai dari kata if. Nah, if, karena ada kata if, berarti yang pertama ini adalah if clause, ya. Jadi if clause. Jadi sudah jelas ya, how to identify which one is main clause, which one is if clause. You just have to find where is the if, ya. Jadi cari tahu mana if-nya. Berarti yang ada if-nya, klausa yang menempel di if itu adalah if clause. Sebelahnya adalah main clause. Jadi ini if clause-nya. Nah, kita lihat ada kata it, itu adalah subjeknya. Rains, kata kerja bentuk pertama, dan ada penambahan s karena ini subjek ketiga tunggal. So if present tense. Kemudian we put any comma here because if clause comma. Main clause, kemudian main clause-nya the grass is the subject and gets is sama. Kata kerja bentuk pertama yang diberikan penambahan s. Kenapa sama-sama menggunakan present tense? Karena talk about factual, habit, and truth. Ya, karena kenyataan. Jadi yang kita lihat konteksnya, jika hujan, rumput akan basah. Ya, rumput basah. Nah, ini adalah factual, scientific fact. Ya, kita tidak bisa berdebat. We cannot argue about this thing. Kita tidak bisa berdebat. Jadi kalau rumput kena hujan yang basah. Nah, itu namanya scientific fact, factual. Kita lihat berikutnya. Okay. Sorry. If you mix blue and red, you get purple. If you mix blue and red, you get purple. Jika kamu mencampur biru dan merah, maka kamu akan mendapatkan warna ungu. Itu adalah scientific fact, kenyataan yang ilmiah. Ya, jadi kita tidak bisa berdebat terkait hal ini. Kita lihat polanya. Let's have a look the pattern. If, kemudian subjek, kata kerja bentuk pertama, berarti dia present tense. Kemudian you get purple, subjek, kata kerja bentuk pertama. Jadi tipe 0 ini sama-sama menggunakan present tense, present tense. Oke. Kita ke tipe 1, first conditional. How about the first conditional? It is to talk about possibilities in the present or in the future. Jadi kalau tadi tipe 0 itu bercerita tentang fakta dan kebenaran, tipe 1 itu mengungkapkan atau berbicara tentang kemungkinan yang bisa terjadi di waktu sekarang ataupun di waktu yang akan datang. Kita lihat polanya, contohnya juga. Okay, type 1. If you take the first bus, you will get there on time. Jika kamu mendapatkan bus yang paling awal, kamu akan berada di sana tepat waktu. Nah, kita lihat di situ dalam kalimat ini, pertama tadi mengungkapkan kemungkinan yang akan terjadi di waktu yang lampau. Jadi mungkin.
kalau kamu berhasil mendapatkan bus pertama, the possibility, kemungkinannya adalah kamu akan tiba di sana tepat waktu. Jadi kemungkinannya bisa terjadi di waktu yang akan datang. Oke, nah setelah itu kita lihat polanya. The pattern is if, kita mulai dari if clause lagi, if, kemudian subjek, kata kerja bentuk pertama, base infinitive, ya, berarti dia present tense. Dari situ kita formulasikan if present tense, kemudian we put a comma here, kemudian you will get. Sini ada subjek, kemudian menggunakan will, kata kerja bentuk pertama. Kalau will dan kata kerja bentuk pertama, berarti dia bentuknya adalah present future. Oke, present future. Jadi, if present tense, present future. Tadi perbedaannya dengan type 0, dia menggunakan sama-sama present tense. Kalau di type 1, first conditional, dia main clause-nya berbentuk present future. Kita lihat, nah itu present tense, present future. Kita lihat contoh yang lain. You will get a seat in the seminar if you book early. You will get a seat in the seminar if you book early. Kamu akan mendapatkan tempat di seminar tersebut kalau kamu memesannya lebih awal atau mendaftarnya lebih awal. Nah, will get, kalau tadi di sini if clause-nya di depan, nah ini main clause-nya yang di depan. Will get berarti present future. Nah, ini present future. Kemudian if you book early, subjek kata kerja bentuk pertama itu adalah if clause-nya. Jadi dibalik. Tadi meskipun dia dibalik, nah dia memiliki makna yang sama. Ya, jadi tidak apa-apa dibalik. Jadi dari type 1 kita mengetahui bahwa type 1 itu untuk menceritakan kemungkinan yang akan terjadi di waktu yang lampau. Jika kita, if this happen, jika keadaan ini terjadi, jika kamu mengambil atau mendapatkan bus paling awal, that may happen. Ini bisa terjadi, ya. Kamu akan sampai di sana dengan tepat waktu. Jadi ada sebuah condition di mana jika kondisi ini terpenuhi, maka hasilnya pun akan terpenuhi. Jadi seperti itu type 1. Now, okay, let's see the type 2. Jadi hari ini we are focusing on the type 2 or second conditional of conditional sentence. Bagaimana tipe 2? Kita lihat dulu ya. Jadi what are our learning objective today? Our learning objectives are the first. Okay, the first is you are able to understand the use and the pattern of type 2. Anda diharapkan mampu memahami penggunaan dan pola dari tipe 2. And then you are expected to be able to identify the conditional sentence type 2. Anda diharapkan mampu untuk mengidentifikasi tipe 2. Kemudian yang terakhir adalah you are able to construct conditional sentence type 2. Anda diharapkan mampu membuat conditional sentence dengan benar. Oke, apa itu type 2? Apa perbedaannya? Ibu ulang lagi. Kalau type 0 tadi dia bercerita tentang truth, kebenaran, factual, hal yang nyata. Kalau tipe 1 possibilities in the present or in the future, kemungkinan terjadi di waktu yang lampau. Nah, kalau tipe 2 seperti apa ya? Kita lihat, let's have a look. Second conditional is used, digunakan, jadi tipe 2 itu digunakan untuk imagine, membayangkan present or future situation, membayangkan situasi yang akan datang atau sekarang that is impossible, yang tidak mungkin, or unlikely, dan sepertinya tidak bisa terjadi in reality, dalam dunia nyata. Jadi dia digunakan untuk membayangkan
Nah, kita lihat penjelasan berikutnya supaya lebih jelas, membayangkan situasi di masa depan atau di masa sekarang yang tidak mungkin terjadi. Kita lihat seperti apa itu tipe 2. Pertama, imagine life is different. Membayangkan kehidupan yang berbeda. Ya. Jadi tipe 2 ini kita membayangkan sesuatu yang berbeda dengan the real life, kehidupan kita sekarang. Oke, impossible now, tidak mungkin terjadi sekarang. Impossible now. And really unlikely to become real. Dan sepertinya memang tidak akan bisa menjadi nyata. Ya, tidak mungkin dan sepertinya sangat sulit untuk menjadi nyata. Or we may say unreal, tidak nyata. Jadi kita membayangkan kehidupan yang berbeda dengan yang terjadi sekarang. Kita lihat contohnya. Let's have a look the example. Okay. If I had much money, I would buy a house. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli sebuah rumah. Nah, kalau kita analisis teksnya, jika saya punya banyak uang, saya akan membeli sebuah rumah. Kita sedang membayangkan kita punya banyak uang, dan jika keadaan itu terpenuhi, jika saya punya banyak uang, apa yang akan saya lakukan? Saya akan membeli sebuah rumah. Jadi we imagine, kita membayangkan sesuatu hal yang berbeda dengan keadaan kita sekarang. Kita bisa menyimpulkan bahwa faktanya, the fact is, I don't have much money. Saya tidak punya banyak uang. So, jadi saya tidak membeli rumah. Ya, bisa dipahami anak-anak sekalian? Jadi kita sedang membayangkan kalimat ini diucapkan di waktu sekarang. Tapi dalam bahasa Inggris, ketika kita membayangkan kita punya banyak uang sekarang, kita memikirkan sesuatu hal yang berbeda dengan kenyataan sekarang. Sekarang saya tidak punya banyak uang, jadi saya tidak bisa beli rumah. Tapi kita membayangkan, andai sekarang saya punya banyak uang, saya akan membeli sebuah rumah. Jadi dia membayangkan hal yang tidak mungkin sekarang. Ya, dan sepertinya sulit untuk menjadi real atau unreal ya. Jadi dia tidak real sekarang. Kita hanya berandai-andai saja, hayalan saja. Itu adalah tipe 2. Jadi nah, catatan berikutnya nak, fakta ya. Jadi ketika dalam conditional sentence-nya positif, maka faktanya negatif. Begitupun sebaliknya, jika dalam conditional sentence dia kalimatnya bermuatan negatif atau punya unsur not, maka faktanya dia positif. Jadi sebaliknya, karena ia tidak seperti dengan keadaan sekarang, kita hanya sedang menghayal dalam kalimat ini. Ya, itu catatan pentingnya untuk menentukan fakta dari tipe 2 conditional sentence. Kita lanjutkan. Let's see another slide. Okay. If I had time, I would go with you. Jika saya punya waktu, saya akan pergi denganmu. Ya, as I said before, if the conditional sentence is positive, so the fact is negative. Ya, jadi kalau conditional sentence-nya berbentuk positif, maka faktanya berbentuk negatif. Apa kenyataannya? Nah, ketika menuliskan faktanya, nak, kita menuliskannya itu dalam bentuk present, ya, karena kenyataan sekarang. Kita sedang berandai-andai, faktanya sekarang seperti apa? Kita lihat. Oke, if I had time, jika saya punya waktu. Kenyataannya adalah karena di sini dia positif, kalimat positif, maka kenyataannya yang terjadi adalah kalimat negatif. Saya tidak punya waktu, tapi saya lagi membayangkan kalau lagi punya waktu. Kita lanjutkan. I would go with you. Saya akan pergi denganmu. Tapi karena saya tidak punya banyak waktu, itu berarti saya tidak pergi denganmu. Positif, negatif. Jadi dia bertentangan dengan kehidupan yang real.
karena kita sedang menghayal, ya. Jadi ketika membuat kalimat pengandaian atau hayalan dalam bahasa Inggris, kita menggunakan tipe 2, ya, karena tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Kita lihat contoh berikutnya. If I were you, I would continue study. Jika saya adalah kamu, saya akan melanjutkan pendidikan. If I were you, I would continue study. Jika saya adalah kamu, saya akan melanjutkan pendidikan. Apa faktanya? Saya adalah kamu. The fact is, I'm not you. Ya, jadi bukan, saya tuh bukan kamu. Saya hanya menghayal, kalau saya kamu, saya lanjut kuliah. Contoh. Nah, faktanya, ya saya bukan kamu. Jadi hasilnya apa? Kalau tadi saya kamu, saya lanjutkan kuliah. Karena saya bukan kamu, berarti I don't continue study. Saya tidak melanjutkan kuliah. Untuk case ini, nak, ya. Jadi, jika conditional sentence itu bermuatan negatif, maka fact-nya bermuatan atau menjadi kalimat negatif. Begitupun sebaliknya, jika conditional sentence-nya negatif, ya faktanya adalah positif. Jadi contrary, ya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Oke. Berikutnya, polanya. Pola dari tipe 2. Kalau tadi tipe 0 itu sama-sama present tense. Kemudian tipe 1 menggunakan main clause-nya menggunakan future, present future. Nah, di bagian type 2 or 0 conditional, kita lihat polanya. If clause, main clause. Oke, if I had time, ini tadi kalimat kita, ya. If I had time, I would go with you. Jika saya punya waktu, saya akan pergi denganmu. Kita lihat, if clause-nya oke, ini if clause. Kemudian ada subjek, kata kerja bentuk kedua. Subjek, kata kerja bentuk kedua, pola apa namanya, nak? Oke, past tense, ya. Kemudian di bagian main clause ada subjek, kemudian pakai would, dan kata kerja bentuk pertama ada kata would. Berarti dia past future. Oke, kita lihat polanya adalah, nah, simple past and past future. Kalau tadi tipe 1 dia present dan present future. Pola untuk type 2 adalah simple past dan past future. Oke. The pattern is, kita mulai dari if clause-nya. If clause-nya, subjek, kata kerja bentuk kedua. Ketika dia berada dalam kalimat negatif, did not, dan kata kerja bentuk pertama. Ya, diingat, ini yang selalu salah ketika kita mengubahnya ke dalam bentuk negatif, atau kita menggunakan klausa berbentuk negatif. Kita tidak memperhatikan bahwa kata kerja bentuk keduanya itu harus diubah ke kata kerja bentuk pertama karena sudah ada did. Oke, berikutnya bagaimana jika dia tidak menggunakan verb, dia pakai non-verb. For example, we use noun, adjective, or adverb. Kita menggunakan to be, were, ya, to be, were for all subjects, untuk semua subjek. Jadi dalam kalimat conditional tipe ini, nak, kita tidak lagi membedakan mana yang akan pakai was, yang mana pakai were. Ya, jadi semua subjek menggunakan were. Kenapa? Karena dia kalimat pengandaian. Nah, bagaimana kalau seandainya ada sebuah kalimat tapi pakai was? It is true actually, betul juga sebenarnya, nak, tapi in formal language, dalam bahasa yang resmi, itu kita menggunakan were. Why Indonesian people are respected by foreigner or the native speakers? Kenapa orang Indonesia itu sering dihargai atau dihormati, atau orang-orang luar suka dengan kita ketika berbahasa? Karena kita menggunakan bahasa yang formal. Karena memang dalam institusi pendidikan kita belajar atau diajarkan tentang hal-hal formal, hal-hal yang more polite, lebih sopan. Nah, kaidah penulisan untuk ini adalah menggunakan were. Kalau was biasanya dipakai untuk spoken language. Kita berbicara in daily communication, kita boleh pakai was. Tapi
sesuai dengan grammar tata bahasa, kita menggunakan were untuk semua subjek. Jadi tidak ada lagi was di if clause-nya ya. Jika saya adalah kamu. Kenapa was? Ya karena kita sedang berandai-andai saya itu bukan kamu. Ya, jadi seperti itu nak ya. Jadi semuanya menggunakan were. Kemudian kalau kita mau buatnya dalam bentuk negatif, tinggal ditambahkan not setelah were. How about the main clause? Bagaimana dengan klausa utamanya? Oke, jadi tadi past future. Kalau past future kita pakai would. Kata kerja bentuk pertama, would, kata kerja bentuk pertama. Ketika diubah atau kita ingin menggunakan kalimat negatif, kita hanya menambahkan not setelah would. Subject would, not, kemudian kata kerja bentuk pertama. Nah, bagaimana jika kata kerja bentuk pertamanya di sana tidak ada kata kerja bentuk pertama, tapi adanya be. Nah, kita pakai be. Kalau dia non-verb, bukan sama tadi ini. Kalau di belakangnya itu nak bukan kata benda, maka kita menggunakan to be, yang namanya to be untuk membantu. Be is actually verb 1. Ya, jadi dia kata bantu tapi posisinya adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi sama sebenarnya aturannya. Jadi ketika tidak ada kata kerja, kita pakai be. Nah, itu untuk the pattern of type 2. Kita lihat lebih dijelaskan lagi supaya Ananda lebih paham lagi. Oke, the pattern is yang pertama tadi nak ya. Jadi if clause kemudian simple past polanya tadi. Ibu ingin memperlihatkan contohnya supaya lebih clear. If I visited him, I would not tell you. If I visited him. Oke, jika saya mengunjunginya, visited. Subjeknya I, kata kerja bentuk kedua, visited. Kemudian we put a comma here. Kemudian subjeknya I would. Nah, di sini karena dia pakai kalimat negatif, kita pakai yang bawah, subjek would not tell you. Ya, jadi kita menggunakan bagian negatif untuk main clause-nya. Oke, tadi ini subjek, kata kerja bentuk kedua. Sementara ini dia menggunakan kalimat negatif, jadi menggunakan kata not setelah would. I would not tell you. Another example. If I did not finish this task, he would give next project to other people. Jika saya tidak menyelesaikan tugas ini, dia akan memberikan proyek berikutnya kepada orang lain. Nah, kita lihat di sini subjeknya I, kemudian ada kata did not. Jadi yang kita butuhkan adalah kalimat negatif. Jika saya tidak menyelesaikan tugas, berarti kita pakainya subjek, kemudian did not, tidak menyelesaikan kata kerja bentuk pertama tugas, kemudian main clause-nya subjek he would. Nah, kata kerja bentuk pertamanya dia kalimat positif, he would give next project to other people. Jadi seperti itu. Nah, sekarang berikutnya bagaimana jika menggunakan be? How about if the conditional sentence use be there? Oke, tadi ada kata were, kemudian dia non-verb, were not. Nah, jika di sana main clause-nya, past future-nya tidak menggunakan kata kerja, kita pakainya be ya. Jadi dia full verb. Kita lihat contohnya. If I were you, sesuai dengan kesepakatan more formal language kita pakai were. Jika saya adalah kamu, I were you, non-verb ya. Jadi bukan kata kerja, you itu bukan kata kerja, berarti kita pakainya were. Jika saya adalah kamu, nah dia pakai kalimat positif, would be. Saya akan sangat baik, berlaku sangat baik kepada mereka. Very nice is not a verb, but it is an adjective. Ya, jadi dia bukan kata kerja tapi kata sifat. Berarti kita menggunakan be. I would be very nice to them. Next example. If she were not my students, I would not give homework. Jika dia bukan siswa-siswa saya tidak akan kasih PR. Contoh ya kalimatnya. Nah, coba lihat di sini nak. Ada kata she. Biasanya kita pakainya was ya.
Kalau aturan yang umum, tapi karena ini kalimat pengandaian, in more formal language kita menggunakan were. Jadi semua subjek menggunakan were. Kemudian kita butuhnya kalimat negatif, berarti bisa ditambahkan not setelahnya. If she were not my students, jika dia bukan siswa saya, I would not, saya tidak akan memberikan mereka PR. Ya, I would not, I would. Oke, sorry, ini kata kerja ya, jadi pola yang pertama tadi, bukan untuk menggunakan would be. Oke, kita lanjutkan. Sorry. Okay, I have a question for you. Ibu punya pertanyaan. If you had one day abroad, what country would you go? Jika Ananda semua diberikan 1 hari untuk ke luar negeri, what country would you go? Negara apa yang akan Ananda tuju? Nah, if you had one day abroad, what country would you go? You maybe say, kalian mungkin akan mengatakan bahwa kalimatnya nanti seperti apa, nak? Kita kan lagi membayangkan ya, kita sedang menghayal. Jadi pola yang kita pakai adalah type 2, pola kedua. Jadi if I, kita ambil sana if clause-nya, if I had one day abroad, okay, what country would you go? Saya akan, I would, sesuai dengan pola past tense, dan past future. I would go to. Oke, negara apa yang akan kalian tuju? What country would you go? Maybe you may say, if I had one day abroad, I would go to Japan, I would go to Canada, or other countries. Ya, jadi negara apa? Kemudian contoh yang kedua, what would you do if you quit your job? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berhenti dari pekerjaanmu? You are working now, kalian sedang bekerja sekarang, tapi disuruh untuk membayangkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Kira-kira kalau berhenti kerja mau apa? What would you do? Ya? Ibu berharap kalian sudah menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi nak, dua gambar tersebut atau pertanyaan tersebut itu adalah hypothetical questions. Pertanyaan-pertanyaan hipotesis. Apa maksudnya? Ask someone about different situation which is unreal. Kita bertanya pada seseorang terkait dengan situasi yang berbeda, ya, dan tidak real sekarang. Kita hanya berandai-andai. Itu namanya hypothetical questions. Kita lanjutkan. Oke, type 2 is also type 2 can be used for giving advice. Jadi bisa digunakan untuk memberikan saran. Contohnya, if I were you, I would study for final exam. Jika saya adalah kamu, saya akan belajar untuk ujian akhir. If I were you, jika saya adalah kamu. Nah, klausa ini adalah sebenarnya saran. Kalau saya kamu, saya akan belajar untuk ujian nanti. Itu sedang memberikan saran. Dia menggunakan kalimat pengandaian untuk memberikan saran pada orang lain. Kita lihat contoh berikutnya. If I were you, I would apologize him. Jika saya adalah kamu, saya akan memaafkan dia. Jadi sedang memberikan saran pada orang lain untuk memaafkan orang yang lain. Oke, give advice. Jadi ternyata type 2 itu bisa digunakan untuk memberikan saran pada orang lain. Kita lihat juga type 2, you may give reasons why you can't do something. Kalian memberikan alasan kenapa tidak bisa melakukan sesuatu. Contohnya, if I had the money, I would lend it. Jika saya punya uang, saya akan meminjamkannya. Itu adalah kalimat yang diungkapkan karena dia ingin memberikan alasan bahwa saya tidak bisa meminjamkannya. Kenapa? Karena saya tidak punya uang. Ya, jadi memberikan alasan mengapa tidak bisa melakukan sesuatu. Kita lihat contoh kedua. If I weren't so busy, I would go to your home. Jika saya tidak terlalu sibuk, saya akan ke rumahmu. Itu alasan. Sibuk adalah alasan dia tidak bisa datang ke rumahmu.
Oke, jadi tipe 2 juga bisa diberikan sebagai alasan selain memberikan saran. Yang berikutnya, polite request. Jadi dia bisa saja bentuk permohonan yang sangat sopan. Nah, dalam contoh kalimat ini kita menggunakan would you mind? Apakah kamu keberatan? Apakah kamu keberatan? Would you mind if I accompanied you to home? Jadi ada teman yang mau pulang, kita bilangnya would you mind if I accompanied you to home? Apakah kamu keberatan jika saya mengantarkanmu pulang? Itu adalah polite request. Kemudian contoh berikutnya, would you mind if she help you with this? Apakah kamu keberatan jika dia membantumu dengan hal ini? Jadi cara kita request ya. Kita ingin membantu dengan menggunakan kata would you mind. Okay, now we are ready for a quiz. Kita akan quiz. Jadi silahkan Ananda yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya kita lihat. Let's see number 1. Oke, kita akan mengubah kalimat ini atau melengkapi kalimat ini menjadi kalimat conditional, kalimat pengandaian tipe 2. Jadi di situ ada kata if she, kemudian bla bla bla, kata kerjanya adalah meet her idol, she bla 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 be very happy. Jika dia bertemu dengan idolanya, dia akan sangat bahagia. Apa ada Anandra yang ingin menjawab atau melengkapi kalimat ini? Oke, kita lihat ya. Jadi tadi nak, kita ada yang bisa? Sambil Ibu tuliskan. Oke. Ada dari Ramla. If she met her idol, she would be very happy. SMA 5 Sinjai. Great. Halo SMA 5 Sinjai. Oke, ada juga dari Ibu guru ya. Siswa dari Ibu Sudarmi. If she met her idol, she would be very happy. Oke. Oke, ada lagi nak yang lain? Oke, jadi jawabannya sama. If she met her idol, she would be very happy. Let's have a look. Oke, kita lihat if clause. Jadi tadi if clause, main clause. Main clause. Jadi if clause-nya itu berbentuk past tense. Kalau past tense berarti kata kerjanya kata kerja bentuk kedua di sini. Kemudian main clause-nya adalah past future. Oke, past future. Jadi di sini polanya adalah subjek, kemudian would, kata kerja bentuk pertama. Nah, meet, kata kerja bentuk kedua dari meet adalah met. Dan subjek berikan would. Jadi sini ada kata would. Kata kerjanya kata kerja bentuk pertama. Very happy is an adjective. Kata sifat berarti kita pakai be. Ini adalah yang menjadi kata kerja bentuk pertamanya. Jadi sudah benar. Good job everyone. Oke, sama satu selayar. If she met her idol, she would be very happy. Good job. And then oke, siswa dari Bapak Ibu Husnawati. Oke, thank you ya. Jadi tadi SMA 5 Sinjai. Kemudian ada juga dari Selayar. Jadi if she met her idol, she would be very happy. Nice one. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Soal berikutnya. Yang kedua. If I bla 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 and then be you, I bla 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 tell the truth. Di sini if-nya. Ayo nak dijawab kembali apa jawabannya. Tadi if-nya past tense, main clause-nya dia pakai past future. If I bla 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 be you is not a verb, dia bukan kata kerja, berarti dia pakai non verb. Be-nya pakai apa? Kemudian I di sini bagiannya past future. Oke, I'm waiting your answer. Ketika kita menemukan be, tadi aturannya adalah di if clause past tense. Kita semuanya menggunakan kata
were. If I were you, jika saya adalah kamu. Kemudian I, kita berikan dulu would. Kemudian kata kerja bentuk pertama. Yes. If I were you, I would tell the truth. Jika saya adalah kamu, saya akan memberitahukan kebenarannya. Good answer. Benar ya nak ya? Okay, great. Oke, berikutnya satu lagi. If they blah 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 rich. Nah, sama tadi ya. They travel the world. Jika mereka kaya, mereka akan keliling dunia. Sama dengan tadi. Apakah ada yang menjawab? B-nya menggunakan apa tadi? Sama tadi dengan soal yang sebelumnya. Dia menggunakan be di bagian if clause. Jadi B-nya adalah were. Okay, time is up. Were. And then they di sini menggunakan kata would and travel. Okay, if they were rich, jika mereka kaya, they would travel the world. Jika mereka kaya, mereka akan melakukan perjalanan ke negara lain atau keliling dunia. That's all for today. Okay. Okay, I hope you got the point of type 2 of conditional sentence. Thank you for your nice attention. Oleh-oleh dari Ibu adalah study hard so that the impossible thing becomes possible. Belajar keraslah agar segala hal yang tidak mungkin hari ini bisa menjadi mungkin di masa yang akan datang. Thank you for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.